Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Nah, setelah kita berbicara pada video-video sebelumnya beberapa permasalahan terkait masuknya bulan Ramadan. Nah, ini bagian yang terakhir dari video-video tersebut. Ketika kita telah melakukan ru'yatul hilal, tentunya ru'yah itu dilakukan di tanggal 29 Sya'ban. Ya. Lalu ternyata tidak terlihat hilal. Baik karena mendung ataupun tidak ada mendung, bisa saja langit cerah tetapi hilal tidak tampak. Maka apa yang dilakukan? Apabila ru'yah hilal sudah dilakukan bersama-sama pada tanggal 29, lalu ternyata hilal tidak tampak atau ada yang bersaksi tapi ditolak, maka apabila belum ditetapkan atau belum tetap hilal Ramadan pada 29 Sya'ban, maka Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30. Baik itu langit cerah ataupun langit saat itu berawan. Nah, ini adalah mazhab atau pendapat al-jumhur. Jumhur itu maksudnya mayoritas ulama. Dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Dalilnya yang pertama yaitu hadis Abu Hurairah yang kita baca tadi, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan Idul Fitrilah kalian karena melihat hilal. Fa in ghubba 'alaikum, apabila terhalangi atau tidak dampak bagi kalian, maka sempurnakan bulan Sya'ban itu menjadi 30 bilangan. Maka dengan demikian Islam ini terasa ringan dan mudah, tidak menyulitkan. Kita diperintahkan melihat hilal, semuanya bisa melakukannya. Kalau tidak tampak, maka kita bisa menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Berarti setelah 30 baru kita berpuasa besoknya 1 Ramadan. Nah, terkait masalah ini juga yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau seandainya kita menetapkan Ramadan itu tidak berdasarkan ru'yah, tetapi berdasarkan hisab. Al-hisab al-falaki atau hisab falakiyah. Nah, hisab falaki itu dengan menghitung. Ada hitung-hitungan khususnya ya. Nah, sehingga berbulan-bulan sebelumnya kita sudah bisa ditentukan oleh orang yang menghitung hisab itu, perkiraan puasa tanggal sekian, puasa tanggal sekian, berdasarkan hitungan hisab falak, ilmu falak. Tidak berdasarkan ru'yah. Bahkan kalender tahun depannya lagi, berapa tahun ke depannya, 3 tahun, 5 tahun ke depan sudah bisa dihitung untuk menetapkannya. Apakah itu boleh atau tidak? Nah, pendapat yang paling kuat dan paling rajih, dan tentunya itu pendapat mayoritas ulama ya, bahkan sebagian ulama ada yang menukilkan ijma' bahwa yang dijadikan standar patokan untuk masuknya Ramadan itu adalah ru'yatul hilal. Tidak boleh menggunakan al-hisab al-falaki atau ilmu hisab falak yang bisa menghitung beberapa tahun ke depan untuk menetapkan puasa atau Idul Fitri. Kok bisa begitu? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat jelas memerintahkan kita semuanya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Siapa yang memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini? Tentu Allah, pemilik din ini, agama ini. Nah, ini Rasulullah SAW ini cuma penyampai dari Allah. Allah ini maha tahu. Allah yang menciptakan alam semesta, menciptakan kita. Allah yang mensyariatkan agama, tahu. Perkembangan teknologi ini tahu. Sebelum diciptakan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan di bumi, semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, Allah tahu bahwa kedepannya akan ada ilmu falak, orang ini. Bahkan ilmu falak ini sejak zaman dahulu sudah ada. Sejak zaman Nabi juga orang sudah mulai menghitung. Itu orang Masehi sudah punya hitungan-hitungan. Ya, hitungan Masehi kan sudah ada sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan untuk menetapkan bulan Ramadan itu dengan ru'yatul hilal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Hadisnya sangat jelas, sangat tegas. Berpuasalah karena melihat hilal dan beridul fitrilah karena melihat hilal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua ini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Sangat jelas dan mudah sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumu hatta tarawul hilala." Jangan kalian berpuasa Ramadan sampai kalian melihat hilal. "Wala tuftiru hatta tarawhu." Jangan kalian Idul Fitri sampai kalian melihat hilal. "Fa in ghamma 'alaikum." Jika terhalangi tidak tampak hilal oleh kalian, faqdurulah. Perkirakan saja bulan itu, hitung, sempurnakan. Faqdurulah maksudnya sempurnakan hitungan bulan itu menjadi 30. Jadi gampang. Rasulullah mengatakan di sini, jangan kalian puasa sampai melihat hilal. Sekarang orang sudah bisa menghitungnya dengan hisab, ya, ilmu hisab falak itu, ilmu falak, menghitungnya beberapa tahun ke depan. Nah, sudah muncul kalender kan? Bisa. Habis Idul Fitri nanti sudah ada kalender untuk tahun berikutnya. Sudah ada semuanya. Rasulullah katakan, jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Kalau kalian tidak lihat hilal, karena mungkin mendung, hujan, atau lain selamanya, yang penting tidak tampak, maka faqdurulah. Hitung untuknya. Hitung maksudnya nih, hitung di sini, perkirakan atau sempurnakan bilangan menjadi 30 dengan menggabungkan hadis ini dengan hadis yang lainnya, seperti hadis Abu Hurairah tadi. Sangat jelas sekali. Rasulullah mengaitkan hukum puasa itu dengan ru'yah hilal. Kemudian, ilmu falak. Ilmu hisab falaki. Itu nggak semua orang bisa. Orang di kampung-kampung nggak akan bisa. Orang di pedalaman nggak akan bisa. Itu hanya orang yang betul-betul belajar ilmu itu. Ya. Kalau ru'yah semuanya kan punya mata. Semuanya bisa melakukan. Rasulullah tidak mengharuskan pakai teropong, nggak ada. Mau pakai teropong itu kan kalau ada. Kalau nggak, ya cukup ru'yah saja. Semuanya bisa meru'yah hilal. Tapi kalau hitung-hitungan itu nggak semua orang bisa melakukannya. Sedangkan syariat dia adalah umum untuk semua umat. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jelas menegaskan, inna ummatun ummiyah. Kita ini dulu ya. Dulu itu Rasulullah mengatakan kita ini adalah umat yang ummiyah. Ummiyah itu tidak belajar menulis dan berhitung dulu. La naktub wa la nahsib. Kita tidak menulis dan kita tidak berhitung. Asyhadu hakada wa hakada. Satu bulan itu hakadha 29 wa hakadha atau 30 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah menjelaskan bulan itu kadang 29 kadang 30. Itu dia. Tetapi untuk menetapkannya dengan ru'yatul hilal. Nah, kedua. Jelas ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda sumu li ru'yatihi atau jangan berpuasa sampai kalian melihatnya. Nah, di sini fiilnya itu fiil muta'addi, artinya membutuhkan objek kata kerjanya. Dan di sini objeknya hanya maf'ul wahid. Ya. Yang dimaksud di situ oleh para ulama karena yang dimaksud itu maf'ul bihnya hanya satu, maka di situ menunjukkan bahwa ru'yah yang digunakan di situ adalah ru'yah basariyah dengan penglihatan mata, bukan ilmiah, bukan hitungan-hitungan. Nah, itu dia. Dan juga para sahabat. Para sahabat itu mereka orang yang ahli bahasa. Mereka paham yang dimaksud oleh Rasulullah ru'yah berarti melihat dengan pandangan mata. Mereka tidak ada mencoba menghitung-hitung dan segala macam. Sebagian mereka pandai baca tulis dan pandai berhitung. Bahkan sebenarnya ada beberapa ulama yang menukilkan ijma atau konsensus ulama-ulama terdahulu atas masalah ini, yaitu tidak bolehnya menjadikan al-hisab al-falaki, hitungan ilmu hisab falak, untuk menetapkan masuknya awal Ramadan. Nah, ijma' ini dinukilkan oleh al-Imam Al-Jassas, kemudian oleh Imam Ibnu Rushd. Imam Ibnu Al-Jassas itu beliau di dalam Ahkamul Quran berkata, "Fal qa'il bi'tibari manazilil qamar wa hisabil munajjimin kharij an hukm syariah." Kata Imam Al-Jassas dalam kitabnya Ahkamul Quran, orang yang mengatakan untuk menetapkan hilal bulan itu dengan menghitung kedudukan bulan dan al-hisab al-munajjimin dan ilmu hisab yang dilakukan oleh ahli-ahli bintang, kharij an hukm syariah, keluar dari hukum syariat. Wa laisa hadzal qaul mimma yasughul ijtihad fihi. Permasalahan ini termasuk permasalahan yang tidak boleh berijtihad di situ. Karena dalilnya jelas dan tegas hadisnya.
Ijtihad itu bukan pada nas. Ijtihad itu adalah masalah-masalah yang tidak ada dalil atau dalilnya belum begitu jelas bagi kita, perlu penafsiran dan segala macam. Ini butuh ijtihad. Tapi kalau hadisnya sudah sahih, jelas, tegas, semua orang yang memahami artinya paham, maka tidak boleh lagi ada ijtihad di situ. Ya. Kenapa tidak boleh? Kata dia, li dilalatil kitabi wa nassis sunnah wa ijma'il fuqaha. Kenapa? Karena sudah adanya dalil dari Alkitab, nas as-sunnah serta ijma' ahlul fiqih. Ya, yang mengatakan bahwa standar untuk ru'yah yang menetapkan Ramadan itu adalah ru'yah hilal. Kemudian Imam Ibn Rushd juga menukilkan di dalam kitab yang terkenal, ya, kitab Bidayatul Mujtahid. Kemudian Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, beliau mengatakan, wa hadza la na'lamu ahadan qala bihi. Dan masalah menjadikan sebagai ilmu hisab al-falaki, ilmu hisab, ilmu falak, untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan, kata dia, kami tidak mengetahui adanya orang ulama yang berpendapat seperti ini. Illa ba'du ashabi Syafi'i, kecuali ada sebagian dari pengikut Imam Syafi'i. Annahu yu'tabaru fi dzalika biqaulil munajjamin. Itu sebagian, bukan seluruh ulama Syafi'i. Seluruh ulama Syafi'i selain itu yang mayoritas malah menyelisihi itu sebagian. Ya, tidak boleh berpegang dengan pendapat ahli nujum, ahli bintang, ahli hisab, ilmu falak. Wal ijma' hujjatun alaihim. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Dan ijma' ulama-ulama terdahulu menjadi hujjah yang membantah mereka. Nah. Kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menukilkan ijma' atas hal tersebut, dan Syekh bin Baz rahimahullahu taala berkata, "Wa man khalafa fi dzalika minal mu'asirin." Barang siapa yang menyelisihi hal ini dari ulama-ulama kontemporer, misal ada orang-orang ilmuwan atau ahli ilmu di zaman sekarang yang mengatakan boleh menentukan Ramadan dan Idul Fitri dengan ilmu hisab, ilmu falak, maka kata beliau, famasbuqun bi ijma'in min qablihi. Maka mereka itu sudah didahului oleh ijma' sebelum itu. Wa qauluhu mardud, dan pendapat orang tersebut tertolak dengan ijma' itu. Li'annahu la kalama li ahadin ma'a sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ma'a ijma'is salaf. Karena tidak ada boleh pendapat yang menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk ru'yatul hilal, dan juga tidak boleh ada yang menyelisihi ijma', karena ijma' salah satu sumber hukum Islam. Siapa ijma'? Para sahabat tentunya, dan ulama-ulama sesudahnya. Jadi jelas, ya. Dengan demikian, bahwa untuk menetapkan bulan Ramadan adalah dengan ru'yah hilal, dan kita tentunya menanti hasil ru'yah hilal yang dilakukan oleh Kementerian Agama bersama ormas-ormas biasa setiap tahun, ya, dan akan diadakan sidang biasanya, itu pada sidang itu dilakukan setelah maghrib biasanya itu, ya, di tanggal 29. Setelah dikumpulkan semua data-data dan hasil ru'yah dari berbagai penjuru Indonesia, nanti mereka akan mengadakan sidang. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.